Berbahagialah, bersukacitalah, dan bergembiralah. Bacaan terinspirasi dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan 26. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah, hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian, orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika itu, Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Kalian yang kelaparan akan dipuaskan, yang menangis akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu." Kata-kata Yesus kepada murid-muridnya sangatlah menyemangati perjalanan iman dan misi pewartaan waktu itu. Namun, apakah kita bisa menerapkannya pada masa sekarang untuk berbahagia, bersukacita, dan bergembira dalam kondisi perjalanan hidup yang sangat sulit? Setiap orang di dunia ini tidak akan luput dari kesusahan, kedukaan, ataupun kesedihan yang akan hadir dalam kehidupan. Walaupun kadar penderitaan atau kesusahan hidup yang akan dialami tiap orang tidaklah sama. Hari ini Tuhan berfirman, "Berbahagialah, bersukacitalah, dan bergembiralah." Kalimat ini mengandung arti yang sangat dalam dan misterius. Dalam pemikiran akal manusia, mana mungkin suatu penderitaan akan diwarnai dengan suatu kebahagiaan, apalagi sukacita? Bukankah ketika kesusahan atau penderitaan itu terjadi, kita akan terlena dan semakin menjauh daripadanya? Kita akan merasa dia sangat jauh dan tidak peduli akan penderitaan ini. Terkadang dalam masa itu, kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan berkarya untuk kebaikan dan kebahagiaan umat-Nya. Dia mengajak kita untuk belajar menerima dan menjalani semua peristiwa yang akan terjadi di dalam kehidupan ini dengan hati yang bersyukur dan berbahagia. Dia berjanji akan selalu mengangkat semua hal yang menyedihkan, kurang mengenakan hati, kesusahan, dan menggantikannya menjadi sukacita yang tak terhingga versinya. Dia yang tersembunyi akan mengirimkan penolong yang akan selalu hadir untuk membantu. Dibutuhkan kepekaan dan kerendahan hati
untuk dapat merasakan kebaikan dan kerahiman Tuhan. Walaupun butuh waktu untuk bisa mengerti dan memaknainya, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu hadir dan dekat di dalam perjalanan kehidupan ini. Berbahagialah, bersukacitalah, dan bergembiralah selalu di dalam kasih Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua peristiwa yang Kau izinkan terjadi di dalam perjalanan hidupku ini. Tuhan, bantulah aku untuk bisa terus bersyukur dan memuliakan Engkau melalui segala usaha, karya, dan pelayananku, agar dapat membawa sukacita bagi sesama. Amin.